Shalom jemaat kekasih Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Visi Pemulihan Makassar. Bersama saya Randy, akan memberikan 5 tips dalam pelaksanaan ibadah online. Yang pertama, persiapkan diri Anda dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, mengikuti ibadah sampai selesai. Yang ketiga, beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, terlibat dalam doa, pujian penyembahan, dan mencatat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan yang terakhir, bagi jemaat Tuhan GBI Visi Pemulihan yang ingin memberikan persembahan, dapat melalui via transfer atau menyimpan ke dalam amplop dan diserahkan ke bendahara yang ada. Itulah beberapa tips yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada saat hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang sehat dan kuat. Semua karena Tuhan kita luar biasa. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada saat hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami bisa ada sebagaimana kami ada dengan kekuatan. Semua karena Engkau baik. Semua karena Engkau luar biasa dalam setiap kehidupan kami ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat hari ini Tuhan kami akan memuji, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena itu biarlah Engkau urapi setiap kami Roh Kudus. Engkau kawal ibadah ini Bapa dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Engkau mengutus pasukan malaikat-Mu Tuhan berjaga di sekeliling kami. Bahkan kami minta satupun kuasa kegelapan tidak ada yang boleh ya Bapa untuk mengganggu ibadah kami Tuhan. Karena itu kami minta biarlah Roh Kudus yang kawal ibadah kami senantiasa Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya, sehingga semua seturut dengan kehendak-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami minta kekudusan Tuhan melayakan setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Fokus hanya kepadamu saat hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan kembali jemaat untuk duduk. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Mari undang Roh Kudus lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua
jadikan kami penyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Lebih dalam lagi ya Roh Kudus, Engkau berkarya, Engkau bergerak di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Mari naikkan sembah, segala pujian, segala hormat kami naikkan bagi-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Syukur, hormat hanya bagi-Mu. Lebih lagi naikkan pujian, sebab kami milik-Mu Tuhan. Tanpa-Mu tiada artinya hidup kami. Sungguh Kau luar biasa, sungguh Kau ajaib, sungguh Kau luar biasa. Yesus ajaib, ajaib, ajaiblah nama-Mu. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang perkasa. Dan biar kami terus mengagungkan Kau, memasyurkan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga pada-Mu, oh Yesus. Sungguh Kau luar biasa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tidak dapat kami balas segala perbuatan-Mu yang ajaib ya Bapa. Biar kami terus memuji Engkau, biar kami terus mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau terlalu besar bagi kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
Haleluya. Saya percaya ada kekuatan yang luar biasa yang saudara rasakan saat ini. Semua itu berasal daripada Tuhan kita, yaitu sumber kekuatan, sumber kedamaian dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memuji-muji Tuhan. Mari siapkan diri kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kita mau terima sukacita dari Tuhan kita. Amin. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Jemaat untuk duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan setiap hati kita. Mari siapkan bejana hati kita. Biarlah firman yang hidup, yang turun dari sorga, melingkupi seluruh kehidupan kita, membawa kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran, dan itu mempermuliakan Allah kita di surga. Haleluya. Terima kasih. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
bertugas. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya di hari yang luar biasa, hari yang dimana kita oleh anugerahnya kita boleh diizinkan, diperkenankan untuk kembali berjumpa sekalipun lewat online ini. Namun saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dan kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu saudara, kita bersyukur bahwa apa yang Tuhan janjikan itu tetap nyata dalam hidup ini. Saudara tetap setia, tetap bergairah dengan percaya bahwa sesulit apapun perjalanan kita yang kita akan tempuh ke depan ini, sehebat apapun badai, gelombang, bahkan angin sakal yang ada, ingatlah bahwa jika saudara berjalan bersama Tuhan Yesus, maka saudara-saudara semua pasti tiba di tujuan di mana kita akan pergi bersama dengan Yesus. Karena itu tetap setia, jangan mundur, jangan tinggalkan iman saudara. Tetap menyala-nyala buat Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Katakan amin. Dan saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita akan kembali berjumpa bersama-sama memuji meninggikan Tuhan di tempat ibadah yang dimana Tuhan sudah siapkan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini saudara, kita akan kembali merenungkan beberapa hal penting firman Tuhan yang akan terus memberkati saudara-saudara semuanya, memberikan iman, bahkan pengharapan. Sebagaimana kita ada di hari-hari di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus di waktu-waktu yang lalu, bahkan minggu lalu itu. Namun hari ini saya hendak kembali mengingatkan dan mendorong saudara-saudara semuanya bahwa hidup di dalam kuasa Roh Kudus itu adalah hal yang harus bagi semua orang percaya, dan lebih khusus bagi saudara-saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kembali kita baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4, dan setelah itu saya langsung lompat di ayatnya yang ke 11 dan sampai 13. Saudara, untuk mempersingkat waktu karena kita akan perjamuan kudus, siapkan diri Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan nanti masuk dalam perjamuan kudus dan kita akan jalani bulan ini dengan percaya bahwa kemenangan akan terus menjadi bagian saudara-saudara, dengan percaya bahwa ada hal yang baru yang Tuhan akan terus kerjakan. Nah, perhatikan bersama-sama, dikatakan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, dan setelah itu ayat 11 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya ulangi ayat 4 sekali lagi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ayat 11 sampai 13 dikatakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, tetapi saya ulangi, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar
yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, tujuan dari Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup manusia, setiap yang percaya kepadanya adalah supaya orang yang percaya kepadanya tidak tinggal di dalam keterpurukan. Saya ulangi sekali lagi, tujuan utama dari Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya, kepada murid-murid, kepada rasul-rasul adalah supaya gereja atau murid atau orang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya khususnya tidak hidup di dalam keterpurukan. Nah, Yesus yang setelah menggenapi perintahnya Bapaknya, maksud saya, dia menyelesaikan tugasnya, maka dia harus kembali ke Bapa. Dia harus kembali ke asal mulanya di mana dia ada. Namun dengan demikian dia memberitahukan kepada murid-muridnya dan tentu kita semuanya, saudara-saudara semuanya, bahwa jangan gelisah, jangan gentar hatimu, jangan takut, percayalah kepada Allah, kata Yesus, dan percaya jugalah kepadaku. Jadi Yesus datang memberitakan, menyelamatkan tentang semua umat yang hidup di dalam dosa diselamatkan. Dan setelah diselamatkan, dia kembali ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Nah, tetapi dalam hal ini Yesus tidak membiarkan kita seorang diri. Sekali lagi, Yesus tidak membiarkan umatnya seorang diri, saudara-saudara kita semua seorang diri. Ya, dia berjanji untuk memberikan penolong yang lain, Parakletos, pengawal, penjaga. Ya, yaitu pribadi yang namanya Roh Kudus. Nah, tujuannya adalah untuk menyertai sehingga saudara-saudara tidak hidup di dalam keterpurukan, tidak hidup di dalam lumpur dosa. Nah, yang saya menemukan di dalam tujuan utama dari Roh Kudus dicurahkan, dan itu tema hari ini, tujuan dari Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya. Roh Kudus dicurahkan ada tujuannya. Nah, mari pertama kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 9. Minggu lalu saya cukup tegas di khotbah yang lalu tentang hal ini. Ayat 8 dan 9 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau masih ingat dan ikuti minggu lalu, sekali lagi ayat ini dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah atau Roh Kudus diam di dalam kamu, ya. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, sekali lagi perhatikan baik-baik ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Melainkan dalam apa? Dalam roh. Setuju, katakan amin. Melainkan apa? Di dalam roh. Jika memang roh Allah atau Roh Kudus diam di dalam kamu. Wow. Nah, saudara, yang pertama yang kita harus renungkan, tujuan utama Roh Kudus dicurahkan di dalam orang percaya seperti yang saya katakan tadi, supaya manusia atau orang percaya kepada Tuhan Yesus sendiri tidak hidup di dalam keterpurukan. Nah, tujuan utama Roh Kudus dicurahkan dalam hidup manusia adalah supaya membebaskan manusia dari ikatan belenggu dosa. Yesus memang sudah lakukan di kayu salib, ya, dan di sana digenapinya. Tetapi perjalannya waktu, ada janji yang dicurahkan lebih lagi untuk memulihkan, yaitu Roh Kudus. Nah, yang pertama tujuan dari Roh Kudus dicurahkan adalah supaya orang percaya
tidak hidup di dalam dosa. Ya, saya ulangi sekali lagi. Supaya orang percaya tidak hidup di dalam dosa, atau disebut tadi di dalam daging. Saudara, kalau tidak ada Roh Kudus, kalau saudara menolak yang namanya urapan Roh Kudus, kalau saudara menolak yang namanya penuh dengan Roh Kudus, maka saya mau katakan bahwa saudara-saudara sekalian akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Saudara, sekalipun mungkin kamu berjuang untuk hidup benar dan berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk lebih baik, berusaha untuk lebih benar, tetapi sekali lagi tanpa bantuan oleh Roh Kudus, tanpa pertolongan Roh Kudus memenuhi saudara setiap saat, maka saudara, saya memberitahu bahwa saudara tidak bisa hidup di dalam roh dan otomatis hidup di dalam daging. Dan saudara akan melawan yang namanya kebenaran. Jadi seseorang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak diurapi Roh Kudus, akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Nah, sekali lagi perhatikan tadi di dalam kitab Roma pasal 8 ya, ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh, jika, perhatikan, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Perhatikan baik. Hanya orang-orang yang hidup di dalam roh, yang memang memiliki Roh Kudus, yang tidak hidup di dalam daging. Nah, Galatia pasal 5 ayat 16, saudara perhatikan, Paulus juga berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini tujuan utama Roh Kudus dicurahkan dalam hidup manusia, murid-murid Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, saudara-saudara kita semua adalah supaya tidak hidup di dalam dosa, supaya hidup di dalam roh, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera. Dan ingat, ya, tidak mungkin orang hidup benar sepenuhnya tanpa hidup dalam kuasa Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara harus rajin diurapi Roh Kudus. Sama-sama katakan rajin diurapi Roh Kudus. Sama-sama katakan rajin dipenuhi Roh Kudus. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, maka saudara tidak hidup lagi di dalam dosa. Ketika saudara menolak yang namanya hidup dalam kuasa Roh Kudus, saudara berarti menolak kebenaran. Saudara berarti menolak namanya hidup kekal. Bersaudara berarti menolak yang namanya kebenaran itu sendiri. Dengan kata lain, saudara mencelakakan dirimu, saudara tidak mengasihi dirimu, saudara tidak menyayangi nyawamu, membiarkan nyawa binasa. Saya ulangi, kalau saudara menolak yang namanya hidup dalam kuasa Roh Kudus, saudara membiarkan dirimu binasa. Engkau tidak mengasihi dirimu, engkau menimbun murka Allah atas dirimu. Dalam Roma pasal 2 ayat 5 dan sampai 8 di sana dikatakan, dengan tidak mau bertobat, menimbun murka Allah atas diri sendiri. Karena itu beri hidupmu, beri hidup saudara dipenuhi Roh Kudus. Setiap kali, setiap saat saudara harus minta supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan hidup di dalam daging, biarkan Roh Kudus hidup di dalam seluruh kehidupan saudara, menguasai saudara, sehingga saudara-saudara sekalian hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu tujuan yang pertama. Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saudara-saudara khususnya yang dengarkan firman Tuhan ini. Ya. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, dia bekerja secara sempurna. Ya. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia jadikan kita serupa segambar dengan Dia. Ya. Titus pasal 3 ayat 2 sampai 5 di sana dikatakan begini. Ya. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah
Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali yang kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya menggarisbawahi bagian terakhir, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa yang dibaharui? Ayat 2 dari atas semua jelas dikatakan. Jadi tanpa Roh Kudus, tanpa kepenuhan Roh Kudus, tidak mungkin terjadi pemulihan, pembaharuan sejati dalam hidup kita. Saudara, pesan saya untuk hari-hari di mana kita ada hari ini, beri diri untuk terus dipimpin Roh Kudus, supaya saudara tidak hidup di dalam daging. Yang mau dan setuju katakan amin. Yang mau dan setuju katakan amin. Ya, malaikat Tuhan mendengar dan Tuhan berkati saudara. Yang kedua, ya, tujuan dari Roh Kudus dicurahkan. Yang kedua adalah membuktikan bahwa saudara-saudara adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Wow, saya suka ini. Ya. Sekali lagi, bahwa saudara-saudara kita semua dan keluarga kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 tadi ayat 9 bagian B dikatakan, perhatikan lagi. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Wow. Seseorang yang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi tujuan yang kedua Roh Kudus dicurahkan, ya, adalah supaya saudara-saudara, keluarga besar, hamba-hamba Tuhan kita semua yang ada adalah milik Kristus. Sebab kalau tidak, berarti bukan milik Kristus. Itu yang disebut antikris, orang yang anti urapan, anti Roh Kudus, tidak mau diurapi Roh Kudus, tidak mau dipenuhi Roh Kudus. Itu antikris. Ya. Itu roh dunia, roh setan yang ada di dalam dia. Sekalipun mungkin dia ke gereja, sekalipun mungkin dia melayani, sekalipun mungkin dia banyak berbuat di dalam pelayanan, tetapi kalau menolak namanya dipenuhi Roh Kudus, menolak yang namanya urapan Roh Kudus, dan tidak berjalan di dalam urapan Roh Kudus, tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus, berarti dia bukan milik Tuhan Yesus. Tapi mungkin ada yang bertanya, Pak, tetapi dia memberitakan firman, ya. Dan mungkin ada yang berkata dia menyembuhkan orang sakit, ya. Dan mungkin ada yang berkata dia melakukan banyak mujizat, ya. Bahkan mungkin dia berkata banyak pengikut-pengikutnya, ya. Betul, bisa terjadi. Tapi kalau itu tidak dipenuhi Roh Kudus, ya, bukan milik Kristus. Tanda dari orang yang adalah miliknya Tuhan, penuh Roh Kudus. Kalau tidak, hanya bicara waktu. Kalau tidak penuh, hanya bicara waktu. Sekali lagi, ya. Kalau tidak diurapi terus menerus, hanya bicara waktu. Kalau tidak sungguh-sungguh, hanya bicara waktu. Cepat atau lambat, pasti jadi antikris. 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Orang tidak sungguh-sungguh itu adalah antikris, hanya bicara waktu. Dimasuki antikris sehingga dia milik antikris. Saudara, tujuan Roh Kudus yang kedua dicurahkan dalam hidupmu, dalam gerejanya, secara khusus di kita visi pemulihan, membuktikan bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan Yesus. Yang mengerti setuju katakan amin. Yang mengerti setuju katakan amin. Ya, saudara, kamu adalah milik Kristus. Amin. Yang ketiga, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, tujuan dari Roh Kudus dicurahkan adalah supaya saudara melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Wow, setuju katakan amin.
Roh Kudus dicurahkan punya tujuan adalah supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ayat 11 tadi dikatakan bahwa mereka tercengang-cengang, orang-orang Yahudi tercengang-cengang melihat murid-murid pada waktu mereka menerima Roh Kudus. Sehingga mereka berkata di ayat 11 tadi bagian terakhir, ya, bahwa kita sendiri, ya, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi tujuan yang ketiga Roh Kudus dicurahkan, tujuannya adalah supaya gerejanya, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudara semuanya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus adalah pekerjaan yang besar. Sehingga ketika orang diurapi Roh Kudus, saudara penuh dengan Roh Kudus, maka saudara punya otoritas di surga dan di bumi untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan. Percaya ini. Dunia ini jahat. Ya, Yesus katakan, jangan kamu khawatir, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Hari besok dan seterusnya ada kesusahannya. Tapi Yesus katakan jangan khawatir. Nah, kalau ada kesusahan berarti jahat. Itulah sebabnya saudara, tujuan dari Roh Kudus dicurahkan yang ketiga adalah supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Karena di depan kita jahat. Nah, ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, maka saudara punya otoritas untuk melakukan terobosan-terobosan, singkirkan semua musuh-musuh, kalahkan semua musuh-musuh, lepaskan semua orang-orang yang terdekat kuasa kegelapan, sembuhkan penyakit-penyakit, bahkan mengusir setan-setan. Tuhan Yesus katakan, bahkan yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Saya berbesar hati untuk saudara dan semua kita bisa lakukan ini ketika saudara dipenuhi Roh Kudus. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara tidak akan diam. Percaya, saudara punya dorongan yang kuat dari dalam untuk melangkah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Saudara hidup di dalam Roh, dan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama tadi, tujuan utama Roh Kudus dicurahkan adalah, ingat ya, untuk mengubah kehidupan kita, ya, melepaskan kita dari dosa, supaya kita tidak hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam Roh. Sebab kalau orang tidak bertobat, tidak mau hidup dalam Roh, berarti orang itu membiarkan dirinya binasa. Tapi hidup di dalam Roh berarti berjuang untuk hidup kekal. Yang kedua, tujuan utama dari Roh Kudus dicurahkan adalah supaya saudara-saudara bukti dari bahwa saudara milik Kristus. Amin, saudara milik Yesus. Kalau saudara milik Tuhan Yesus, saudara tidak hidup sembarangan di dunia ini. Saudara tidak bergaul sembarangan. Engkau jaga hidupmu, kau ingat hidupmu adalah milik Tuhan Yesus. 1 Korintus 6, dilewatkan tadi ayatnya, ayat 19 dan 20. Paulus katakan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin, saudara. Jangan lemah, jangan padamkan roh, tetap haus membuat lawatan Roh Kudus. Dan hari-hari ini saya rasa setiap kali berdoa ada hadirat Tuhan yang begitu kuat dan akan lebih kuat lagi, dan itu akan terus dicurahkan lebih kuat lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Siapkan diri untuk perjamuan kudus. Saudara, kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kalau saudara sudah siapkan roti dan anggur, pegang roti dan angkat roti. Kita akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang hari ini boleh kembali mengingatkan kami, memberkati dan menasihati kami, memotivasi dan mendorong kami, bahwa betapa kami bersyukur
ada jaminan dari sorga dicurahkan bagi kami. Itulah Roh Kudus yang punya tujuan untuk merubah seluruh kehidupan kami dari lumpur dosa, mengangkat kami dari lumpur dosa, dan menyelamatkan kami supaya kami menjadi milik Yesus, dan supaya kami melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Engkau. Karena itu Roh Kudus, Engkau yang ambil alih terus, kuasai waktu ini dan urapi jemaat di rumah-rumah yang sedang mengangkat roti perjamuan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roti dan anggur yang kami sudah siapkan, jemaat sudah siapkan, yang ada di tangan umat-Mu saat ini sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus, sebagai persekutuan dengan darah Yesus. Karena itu ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran, pemberontakan, kenajisan, dan semua berhala-berhala. Ampuni semua yang tidak benar dan tidak berkenan. Layakkan, dan aku minta Roh Kudus ambil alih perjamuan kudus pada saat ini. Dalam nama Yesus, urapi roti dan anggur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah saudara-saudara percaya bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Karena itu mari kita makan sambil mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur yang ada pada saudara masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada pada saudara masing-masing sebagai persekutuan dengan darah Kristus? Yang setuju percaya katakan amin. Kalau saudara percaya, mari kita minum sama-sama sambil katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan saudara dan bersyukur. Haleluya. Angkat tangan kedua, bersyukur. Terima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengampunan dari sorga. Terima kasih buat pemulihan dari sorga. Saudara-saudara, ada jaminan, itulah Roh Kudus yang dicurahkan saat ini. Angkat kedua tanganmu dan minta urapan Roh Kudus suruh. Haleluya. Ada tujuan dari Roh Kudus dicurahkan. Ada tujuannya supaya saudara tidak hidup di dalam dosa, supaya saudara milik Kristus, sehingga dikuasai Kristus, dan Yesus berhak memelihara, melindungi saudara, dan saudara melakukan perbuatan yang besar. Terima urapan dari sorga. Terima. Aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, jemaat-Mu Visi Pemulihan Cabang Makassar, dimanapun mereka ada, bahkan semua keluarga, saudara-saudara yang mengikuti perjamuan kudus, yang mendengar firman Tuhan ini, yang membuka hati, mengangkat wajahnya, mengangkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda lapar dan haus akan kuasa-Mu, akan Roh Kudus. Mengalirlah, Roh Kudus mengalir. Haleluya, haleluya, haleluya. Minta Roh Kudus, minta. Mulai minta, haleluya, haleluya. Mulai minta, haleluya, haleluya. Yang bahasa roh, berbahasa roh, terus mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ada karunia-karunia. Oh, ada penyingkapan-penyingkapan yang baru. Ada kelepasan, ada kesembuhan,
ada kemenangan, ada pemulihan terjadi, ada pembebasan dari dosa, dari kuasa kegelapan. Kutuk-kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Karena itu, terimalah dalam nama Tuhan Yesus kuasa mengalir. Terima di dalam nama Yesus kuasa Roh Kudus mengalir. Terima di dalam nama Yesus kuasa Roh Kudus mengalir. Penuh, urapi semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang masih terikat terbelenggu dengan kuasa kegelapan dilepaskan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran dibebaskan, dan ada kuasa mengalir. Saudara, ada kuasa mengalir. Terima dalam nama Yesus, dan hidupmu berubah sekarang ini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya semua umatmu diberkati, diurapi, dilawat Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah ini, berdoa untuk Indonesia. Virus bakteri yang mematikan, yang menekan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, oleh kuasa Roh Kudus diangkat semuanya, dan semua keadaan menjadi normal. Nama Tuhan dipermuliakan. Perlindungan khusus bagi semua umatmu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ada berkat khusus dicurahkan. Mujizat dari hari ke hari terjadi. Dicurahkan dalam keluarga, bisnis, pekerjaan, usaha, dan terlebih kepada pengiringan kepada Tuhan dan pelayanan. Berkati umatmu sekali lagi dengan berkat dari sorga, damai sejahtera dari sorga, sukacita dari sorga, pemulihan dari sorga, kemenangan dari sorga, dan semua hikmat dan seluruh karunia-karunia dicurahkan sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara, kita angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dari Bapa di surga dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam seluruh kehidupan saudara, yang akan mengubah seluruh hidup saudara, membuat saudara berhasil, membuat saudara beruntung, membuat saudara berkemenangan, bangkit untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan oleh kuasa Roh Kudus, saudara dipimpin, disertai keluar masukmu, memberi kemenangan yang gemilang. Nah, karena itu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, menyertai keluar masukmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam saudara, tetap bersukacita. Jangan lupa terus minta urapan Roh Kudus dan terus berserah buat pimpinan Roh Kudus, tetap menyala-nyala buat Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari ini. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Segala pujian, Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Mari lebih lagi. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh, haleluya. Mari beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. haleluya. Saya persilakan kembali jemaat untuk duduk. Kita akan mendengarkan warta sepekan.
Untuk ibadah doa malam dan doa puasa akan tetap dilakukan di rumah masing-masing. Juga pada ibadah raya minggu depan pukul 9 tetap dapat disaksikan melalui akun YouTube GBI Pemulihan Makassar. Demikianlah Warta Sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.